Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Dewi Arianto dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 102222026 dari Universitas Teknologi Digital dan dosen pengampu Dr. Budi Jatmiko MSI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya pahami dari materi Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan terdiri dari dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Unsur dalam manusia, yaitu ada kolbu atau hati. Dapat diartikan sebagai segumpal darah. Di dalam kolbu terletak al-azmu, yaitu tekad, keputusan, niat, dan rencana yang bersumber dari keyakinan. Yang kedua ada al-aql, yaitu akal. Akal merupakan keistimewaan manusia. Dengan akal manusia bisa mendapatkan ilmu, memahami ayat-ayat Allah. Yang ketiga ada al-jasadu atau jasad. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Lalu ada tujuan manusia diciptakan. Yang pertama ada ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Tujuan Allah menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua ada khalifah. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Tugas khalifah yaitu agar menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan perbuatan syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Materi yang kedua ada hakikatul insan, yaitu hakikat manusia. Yang pertama ada makhluk. Manusia itu sebagai makhluk yang diciptakan, bukan kholik. Pencipta sejatinya yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada sifat yang dimiliki makhluk atau manusia. Ada alal fitrah, di atas fitrah. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh padanya. Lalu ada lemah. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Lemah menghadapi hawa nafsu, lemah iman, dan lemah kesabaran. Lalu ada bodoh. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan jahil atau bodoh, tidak mengetahui kemampuan diri sendiri. Meskipun Allah menciptakan manusia dalam keadaan bodoh, tapi tetap memberikan amanah. Yang terakhir ada fakir. Manusia diciptakan oleh Allah berada dalam kondisi fakir atau butuh. Yang kedua, dimuliakan atau mukarrom. Kemuliaan yang dimiliki manusia adalah ditiupkannya ruh, diberi keistimewaan, lalu alam semesta ditundukkan bagi manusia. Yang ketiga ada mukallaf, dibebani. Yang pertama ada ibadah, taat kepada Allah, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua ada khalifah, menegakkan hak kebenaran di muka bumi ini. Yang keempat ada mukayyar, bebas memilih. Ada dua pilihan bagi manusia, yaitu ada mukmin, beriman kepada Allah, mengikuti segala perintahnya, dan kafir, menolak perintah Allah, melaksanakan larangannya. Lalu materi yang ketiga yaitu tokatul insan, potensi manusia.
Potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Pertama, potensi pendengaran. Kemampuan mengenali suara menurut pandangan Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, potensi penglihatan, artinya mampu mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu indera yang digunakan untuk melihat sebagai anugerah yang Allah berikan untuk melihat kekuasaannya. Yang kedua, al-khalifah manusia. Manusia bukan pemilik yang hakiki, karena pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak pilihan yang mewakili kepemimpinan tersebut. Mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada al-khianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Perumpamaan manusia yang hina bagaikan binatang seperti anjing, seperti kayu, seperti batu, seperti keledai, seperti laba-laba. Keempat, ada nafsul insan, jiwa manusia. Definisi jiwa. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam agama, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Nafs, jiwa, dalam pandangan Islam adalah diri manusia, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Nafs terdiri dari atas tubuh dan ruh. Yang kedua, ada nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang dimiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan. Lalu ada tingkat nafsu manusia. Yang pertama, nafsu mutmainah, ketenangan. Nafsu yang mampu menciptakan ketenangan. Yang kedua, nafsu lawamah, jiwa yang suka menyesali diri sendiri. Yang ketiga, nafsu amaratul bisu, nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.